Kata baginda Nabi Muhammad SAW, ada 6 hal yang menjadi kekhawatiran Nabi terhadap orang-orang muslim di akhir zaman. Mereka mengangkat pemimpin-pemimpin yang juhal, sufaha, bodoh, tidak mengerti, dikerucuti oleh para ulama. Apa maksud juhal di sini? Berbeda pendapat para ulama. Yang mengatakan yang pertama keilmuan, yang kedua mengatakan ilmu agama. Lemahnya ilmu agama daripada pemahaman seorang pemimpin menjadi asbab halakatul umam, halakatul syu'ub, kehancuran satu negeri. Apa sebab? Karena pemimpin yang tidak mengerti agama mesti akan melanggar batasan-batasan dan bisa saja terjebak dalam kezaliman. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عوف بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم ستا إمارة السفهاء وسفك الدماء وبيع الحكم وقطيعة الرحم ونشو يتخذون القرآن مزامرا وكثرة الشرط. صدق الله. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan berbagai macam nasihat kepada orang-orang beriman, pada khususnya umumnya untuk seluruh umat manusia, baik mereka muslim ataupun yang tidak muslim, atau non muslim ataupun kafir. Nasihat yang disampaikan oleh baginda Nabi adalah menjadi satu kekhawatiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan terjadi di akhir zaman. Maka timbul pertanyaan, apakah kita berada di akhir zaman ataukah belum sampai pada masanya? Kalau kita melihat daripada perkataan-perkataan baginda Nabi, begitu juga perkataan para ulama tentang datangnya akhirul anbiya, menjadi dasar datangnya akhir zaman. Di dalam kitab Armageddon dikatakan, kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi tanda datangnya akhir zaman. Salah satu tanda-tanda kiamat kecil yang disampaikan oleh Nabi, begitu juga dinukil oleh para ulama, dengan wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum wafat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, setidaknya ada 40 hadis yang sahih tentang kekhawatiran Nabi terhadap umatnya di akhir zaman. Itu dari hadis yang sahih. Sementara dari hadis-hadis yang lain masih banyak terdapat perkataan-perkataan Nabi yang menjadi kekhawatiran terhadap umat mukmin khususnya, umumnya bagi manusia. Di dalam hadis yang tadi kita bacakan dari Auf bin Malik, Nabi berkata, kata baginda Nabi Muhammad SAW, ada 6 hal yang menjadi kekhawatiran Nabi terhadap orang-orang muslim di akhir zaman. Yang pertama, imaratus sufaha. Apa makna daripada imaratus sufaha? Makna daripada imaratus sufaha adalah pemimpin yang juhal, au ittakhadhu amiran juhalan. Mereka mengangkat pemimpin-pemimpin yang juhal, sufaha, bodoh, tidak mengerti, dikerucuti oleh para ulama. Apa maksud juhal di sini? Berbeda pendapat para ulama. Yang mengatakan yang pertama keilmuan, yang kedua mengatakan ilmu agama. Lemahnya ilmu agama daripada pemahaman seorang pemimpin menjadi asbab halakatul umam, halakatul syu'ub, kehancuran satu negeri. Apa sebab? Karena pemimpin yang tidak mengerti agama mesti akan melanggar batasan-batasan dan bisa saja terjebak dalam kezaliman. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW berkomunikasi dengan iblis, man rufakha'uka min ummati yaumal qiyamati. Ketika baginda Nabi bertanya kepada iblis, siapa kawan kalian
di hari kiamat, kata iblis, hum 10, mereka ada 10. Satu di antaranya adalah sultanan jur, pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak mengerti agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apakah pemimpin-pemimpin yang tidak mengerti agama bisa menjadi sebab kehancuran satu negeri? Kebijakan yang diambil oleh pemimpin kalau tidak berdasarkan kepada agama, yang tidak bersandarkan kepada etik agama, norma agama, dhalun wa adhal, mereka akan sesat dan menyesatkan. Pemimpin-pemimpin yang tidak mengerti agama diistilahkan sebagai kalimat juhal, jahil. Salah satu karakteristik orang-orang jahiliyah pada masanya, jahiliyah bukan berarti mereka tidak berilmu. Jahiliyah diartikan sebagai du'ful din, lemah di bidang agama. Bukan mereka tidak punya ilmu, mungkin mereka paham strategi perperangan, perdagangan, ekonomi dan lain sebagainya, tapi mereka lemah di dalam agama, menjadi sebab. Di dalam riwayat yang lain, baginda Nabi mengatakan, kelak di akhir zaman akan terjadi rufi'al qalam. Bahkan di dalam riwayat yang lain, yurfa'ul ilmu wa yathbutul jahlu. Orang-orang pintar mengerti agama dimatikan, tetapi tersisa orang-orang yang jahil. Ulama berbeda pendapat tentang makna jahil, sehingga dimaksudkan jahil di sini adalah orang-orang yang tidak mengerti agama. Bahkan orang-orang yang jahil di bidang agama bisa didefinisikan dengan yang lain. Ada orang-orang yang mengerti agama tapi menyimpangkan agama. Ada orang-orang yang berilmu agama tinggi, paham agama, tapi menjadi sumber akan kesesatan umat. Yang kedua, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, safkut dima, pertumpahan darah. Kalau kita berbicara tentang pertumpahan darah, di dalam riwayat yang lain kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikumul haraj. Aku mengkhawatirkan kepada kalian al-haraju. Ditanya oleh para sahabat, qalu wa mal haraj? Apa itu al-haraj? Al-qatlu. Mal ma'na al-qatlu? Apa yang diartikan dengan al-qatlu, kematian? Ulama menjelaskan at-taqatul, saling berbunuhan antara satu dengan yang lain, ba'duhum ba'dah. Kemudian timbul pertanyaan, apa sebab manusia kelak di akhir zaman saling berbunuhan antara satu dengan yang lain? Salah satu sebabnya adalah du'ful ilmi wad-din, lemahnya ilmu dan agama. Yang kedua, sebab daripada terjadinya pertikaian, pembunuhan antara satu dengan yang lain disebabkan karena mereka salah memaknai barakatul ardi. Ya'kul wa la yashba. Orang-orang yang cinta terhadap dunia, sebab terjadi pertumpahan darah antar sesama adalah karena disebabkan harta. Begitu besar fitnah mal, fitnatul mal yang terjadi di dalam tubuh manusia, terkhusus bagi orang-orang muslim mengerti agama, tapi kecintaan mereka terhadap dunia melebihi batasnya, sehingga yang haram bisa dihalalkan, yang halal bisa diharamkan, yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Tak salah ketika baginda Nabi mengatakan, sayati 'alan nasi zamanun sanawatun khadda'at. Kata baginda Nabi, akan datang satu masa-masa tipu daya. Apa maksudnya masa-masa tipu daya? Di dalamnya terdapat orang-orang yang pendusta dianggap sebagai yang amanah, yang jujur. Orang-orang yang jujur dianggap pendusta. Orang-orang yang amanah dianggap pengkhianat. Orang-orang pengkhianat dianggap amanah. Kalau kita melihat daripada kejadian yang terjadi sedikit demi sedikit
Nabi berkata, al-khilafatu min ba'di 30 sana. Kata baginda Nabi, kepemimpinan setelahku akan berlangsung selama 30 tahun. Lebih tepatnya dimulai pada masa Abu Bakr Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, begitu juga Al-Hasan bin Ali. Setelah selesai Al-Hasan memimpin selama 7 bulan, berpindah kekuasaan tersebut ke tangan Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kemudian digantikan oleh anaknya Yazid bin Muawiyah, yang disepakati oleh ulama Syam akan kefasikan Yazid bin Muawiyah. Semenjak saat itu, model kepemimpinan bukan lagi khilafah, tapi monarki. Model kepemimpinan kembali merujuk kepada perkataan Nabi. Nampak kezaliman sedikit demi sedikit, nampak kecurangan sedikit demi sedikit, nampak orang-orang yang melakukan kerusakan-kerusakan sedikit demi sedikit. Pertanyaannya, apakah mereka mengerti agama? Mengerti, tapi mengapa mereka melakukan? Hubbud dunia. Penyakit yang dikatakan oleh Nabi yang tertanam dalam diri umat muslim kelak di akhir zaman, al-wahnu, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Akankah kita sadar dengan keadaan yang sedang terjadi di tengah umat manusia hari ini? Tidakkah kita mau membuka mata kita selebar mungkin betapa kekhawatiran Nabi nampak terjadi di hadapan kita? Kalau kita kembalikan makna haraj al-qatlu, saling berbunuhan hanya karena faktor ekonomi, disebabkan karena lemahnya iman. Ekonomi menjadi satu-satunya penopang kehidupan manusia, tapi sementara Nabi tak mengatakan demikian. Orang yang beriman tidak akan mungkin menyakiti orang-orang sesama iman. Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Seorang yang beriman tahu mencela, mencaci, memaki umat muslim adalah kefasikan. Membunuh orang-orang muslim adalah kekufuran. Seharusnya bisa menjadi pedoman bagi orang-orang beriman. Safkud dima. Mengapa Nabi mengkhawatirkan kejadian tersebut? Mengapa Nabi mengkhawatirkan kejadian ini? Karena manusia di akhir zaman lebih rakus daripada binatang itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, bai'ul hukmi. Kata Nabi, kelak di akhir zaman akan terjadi jual beli hukum. Yang mengatakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah ini isyarat yang diberikan oleh Nabi kepada orang beriman agar orang beriman sadar dan mengerti, tahu betapa perkataan Nabi pasti akan terbukti, bahwa umat mukmin seharusnya menyadari akan yang terjadi. Bai'ul hukmi bukanlah perbuatan yang sederhana, tapi kezaliman yang merata. Yang keempat, qati'atur rahim. Orang-orang yang memutuskan silaturahim, orang-orang yang memutuskan ukhuwah antar satu dengan yang lain. Ada satu penyakit, kalau kita kaji dalam perang pemikiran, ada satu penyakit yang terjadi di tubuh umat muslim hari ini. Acuh. Mereka tidak peduli dengan sesama muslim. Mereka tidak peduli sesama orang-orang beriman. Mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri. Mereka tidak punya apapun, tidak punya pengertian apapun terhadap saudara-saudara seiman. Ad-din ad-nasihah liman? Lillahi wali rasulihi wali kutubihi wali a'immatil mursalin wa ammatuhum. Agama nasihat untuk kita semua. Agama nasihat untuk siapapun. Sudah saatnya umat mukmin ini, orang-orang muslim ini saling menasehati antara satu dengan yang lain. Karena kita bersaudara, bukan bermusuh. Karena kita adalah umat muslim yang seharusnya di akhir zaman bangkit melihat kezaliman-kezaliman tersebut. Bagaimana umat muslim bisa kuat sementara mereka berpecah belah karena urusan dunia? Bagaimana umat muslim mampu mengalahkan Yahudi sementara mereka lebih kuat secara ekonomi, tapi umat muslim lemah dan mereka bercerai-berai hanya karena faktor ekonomi?
Ketika datang perintah boikot produk Israel, umat muslim dengan gagah mereka membeli produk-produk Israel tersebut. Tidak adanya perhatian antara satu muslim dengan muslim yang lain, acuh terhadap sesama. Bahkan tidak dikatakan orang-orang beriman, mereka yang melihat kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman terhadap mukmin yang lain, sementara mereka hanya berdiam diri dan mencari aman bagi diri mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, peringatan bagi kita semua betapa perkataan Nabi sungguh pasti akan terjadi. Jika seandainya kedekatan perkataan Nabi mulai tampak di sisi umat muslim, sudah saatnya umat muslim memiliki sikap terhadap perbuatan-perbuatan kezaliman. Kemudian yang kelima, nasyun yattakhiduna al-Qur'ana mazamira. Banyak pendapat para ulama mengartikan kalimat tersebut. Salah satu di antaranya, orang-orang yang tidak berpegang teguh dengan nilai-nilai Al-Quran. Bahkan Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, menukil perkataan baginda Nabi Muhammad SAW, kelak akan lahir manusia-manusia dengan Al-Quran, memperjualbelikan Al-Quran. Kelak akan datang satu masa, kata baginda Nabi, mereka dengan Al-Quran, membaca Al-Quran tapi tak mengerti isi Al-Quran. Banyak orang yang membaca Al-Quran tapi tak memahami makna Al-Quran. Mungkin ini belum seberapa, bahkan ada yang lebih berbahaya di tengah umat muslim, orang-orang yang membaca Al-Quran tapi menyimpangkan makna daripada Al-Quran itu sendiri. Lahir di tengah umat muslim kaum-kaum liberal, sekuler, pluralisme, yang mereka mengartikan Al-Quran sesuai dengan kehendak nafsu mereka sendiri, agar bisa menyesatkan orang-orang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini bukan tanpa sebab. Perbuatan ini bukan tanpa sebab. Perbuatan ini adalah struktur yang mereka lakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang tidak suka dengan Islam. Harusnya umat muslim sadar bahwa Yahudi dan Nasrani, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kemudian yang terakhir, kasratus surati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika baginda Nabi di dalam kitab Imam Abu Daud yang pada bab al-fitan, fitnah akhir zaman, ada sekian banyak hadis yang dituliskan oleh Imam Abi Daud menunjukkan bahwa Nabi pernah berkata tentang kejadian-kejadian yang hari ini tampak di hadapan manusia. Apa maksudnya? Menjadi fitnah bagi orang-orang beriman, menjadi fitnah bagi orang-orang yang berakal, ulul albab, dzu aqlin, mereka yang memiliki akal, mereka yang memiliki iman, mereka yang memiliki kecerdasan, mengetahui apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Fitnah semenjak wafatnya Umar bin Al-Khattab, terbuka pintu fitnah untuk seluruh umat manusia, terkhusus bagi orang-orang muslim. Ketika Umar bin Al-Khattab dianggap pintu, Hudzaifah ibn al-Yaman menerjemahkan makna pintu. Ketika ditanya oleh para sahabat, "Ma huwal bab? Man huwal bab?" Dijawab Hudzaifah ibn al-Yaman bahwa itu adalah Umar bin Al-Khattab. Apa maksudnya? Maksudnya adalah pasca wafatnya Umar bin Khattab menjadi pintu terbukanya fitnah-fitnah yang terjadi di muka bumi ini. Satu di antara fitnahnya adalah ketika Utsman ibn Affan menjadi seorang khalifah, di 6 tahun kepemimpinannya mendapatkan sekian banyak fitnahnya. Satu di antara fitnahnya adalah nepotisme dan korupsi yang dilabeli kepada Utsman ibn Affan. Tapi kemudian fitnah-fitnah kemudian bermunculan, seperti yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kezaliman, kemungkaran merajalela, sementara orang-orang beriman hanya mampu diam dengan lisan mereka. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.